Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis JDID. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najla Hirunisa dengan NIM 202104102600. Perkenalkan, nama saya Asri Kurna Bintari dengan NIM 20210410410262. Saya Nurul Istiqomatul Hanifah dengan NIM 202104102466. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi pertama yaitu tentang latar belakang JDID. JDID adalah platform e-commerce terkemuka di Indonesia dan pertama kali beroperasi di Indonesia dari bulan November 2015. Selain hanya layanan belanja online, JDID kiriman yang bisa menjangkau 356 kota di seluruh Indonesia. Menurut JD.com, fokus mereka pada saat ini adalah pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara. Dengan kata lain, mereka ingin lebih memperkuat bisnis logistik dan pergudangan secara global sehingga sekarang JDID resmi ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Dengan alasan di balik penutupan ini adalah keputusan strategis induk perusahaan JD.com untuk mengubah fokus bisnis mereka di ranah internasional. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan JDID. Ada 4. Yang pertama, adanya kehabisan dana segar. JDID kekurangan dana untuk bersaing dengan kompetitor yang mapan. Investor mungkin menahan suntikan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi atau promosi gencar. Yang kedua, adanya persaingan ketat. E-commerce di Indonesia dikuasai oleh pemain-pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya, sehingga kesulitan menarik dan mempertahankan pelanggan atau konsumen. Kegagalan ketiga yaitu terlambatnya masuk pasar. Dibandingkan pemain besar yang sudah lebih dulu hadir, JDID terhitung terlambat masuk ke pasar e-commerce di Indonesia, sehingga pemain awal sudah memiliki basis pelanggan yang kuat. Kegagalan keempat yaitu adanya strategi kurang sesuai. JDID mungkin belum menemukan formula yang tepat untuk menarik minat konsumen di Indonesia, sehingga beberapa sumber menyebutkan harga produk yang lebih mahal dibanding kompetitor lainnya, dan kurangnya loyalitas pelanggan yang hanya tergiur promosi menjadi faktor penghambat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikutnya, ada alasan JDID tutup. Jadi, JDID itu resmi ditutup pada tanggal 31 Maret 2023. Penutupan ini merupakan keputusan strategi dari JD.com, induk perusahaan dari JDID, untuk berfokus pada pembangunan jaringan rantai pasokan lintas negara. Nah, JD.com ini ingin memperkuat bisnis logistik dan pergudangannya di level internasional. Kemudian ada alasan lain penutupan JDID antara lain. JDID kalah saing dengan perusahaan e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, membuat perusahaan ini menjadi tutup total. Kemudian, JDID juga mengalami kesulitan untuk mencapai penjualan selama bertahun-tahun. Penjualan yang tidak stabil karena peminatnya yang sedikit. Kebiasaan penggunaan di Indonesia menunjukkan bahwa pengguna e-commerce cenderung terpaku pada satu aplikasi yang menawarkan fasilitas gratis ongkir, serta penawaran yang menarik. Hal ini membuat mereka enggan untuk mencoba aplikasi lain. Kebiasaan ini mencerminkan preferensi konsumen terhadap kenyamanan dan keuntungan yang diperoleh dari aplikasi tersebut, yang menjadi faktor penentu dalam memilih platform belanja online. Kemudian, pemutus hubungan kerja atau melakukan PHK. Jadi, JDID itu melakukan PHK karena ini merupakan keputusan yang sulit bagi perusahaan dan karyawannya pada tahun 2022. Nah, JDID terpaksa melakukan PHK sebanyak 2 kali yang mengisyaratkan adanya masalah keuangan dalam perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada langkah yang dapat dilakukan JDID untuk bangkit kembali. Nah, yang pertama itu ada optimalisasi operasional, di mana JDID ini harus memastikan efisiensi operasional dalam hal manajemen rantai pasokan, logistik, dan proses internal lainnya agar dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, yang kedua itu ada peningkatan pengalaman pengguna. Nah, hal ini termasuk meningkatkan antarmuka situs web atau aplikasi JDID sendiri agar lebih intuitif,
sehingga proses pembeliannya menjadi lebih lancar dan ada layanan pelanggannya lebih baik. Yang ketiga, yaitu ada inovasi produk dan layanan. Di inovasi produk dan layanan ini, JDID diharapkan menyediakan produk yang sesuai dengan selera dan minat masyarakat Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada pemasaran dan branding. Nah, untuk menguatkan kampanye pemasaran dari inovasi produk yang baru, JDID ini dapat melakukan kampanye pemasaran dan branding yang dibantu dengan membangun kembali citra dan kesadaran merek JDID. Hal ini bisa melalui kampanye iklan yang kreatif, kerjasama dengan influencer, atau juga penggunaan media sosial yang lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada ekspansi pasar. Nah, untuk mengidentifikasi peluang ekspansi pasar, mengekspansi pasar baru atau memperluas cakupan geografis, bisa menjadi strategi untuk JDID meningkatkan pendapatannya. Hal ini bisa berarti memperluas jangkauan produk atau mencari pelanggan di wilayah yang belum terjamah sebelumnya. Selanjutnya itu ada fokus pada pelanggan. Nah, untuk JDID diharapkan dapat merespon semua feedback yang diberikan oleh pelanggan serta menganalisis kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan cepat untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang terakhir yaitu ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, hal ini juga penting bagi JDID untuk tetap fleksibel dan selalu mengikuti serta beradaptasi dengan perubahan di pasar. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.